Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nah, anak semuanya, alhamdulillah kita pagi hari ini wajib memuji Allah, wajib bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar di sela-sela gerimis yang hadir di pagi hari ini. Dan lebih-lebih kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam teratur selalu kepada junjungan kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, serta para pengikut risalahnya sampai akhir zaman nanti. Pada kesempatan pagi hari ini sedikit Mister akan memberikan prolog atau pengantar tentang materi yang ada di bab 5, yaitu tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nah, kita bahas dulu tentang apa itu sujud. Ya, jadi kalau secara fisik, sujud itu artinya merendahkan kepala sampai menyentuh tanah ya, atau lantai. Itu kan secara fisik begitu. Nah, kenapa kemudian harus merendahkan? Ya, karena orang yang bersujud itu akan merasa rendah dibanding orang yang disujudi atau sesuatu yang disujudi. Nah, pada kenyataannya ada berbagai macam sujud yang pernah dilakukan oleh manusia dan mungkin masih dilakukan sampai sekarang dan sampai entah kapan gitu. Nah, sebagai misal ada orang yang sujud kepada atasannya. Ya, misalnya ada seorang prajurit atau seorang tumenggung atau seorang apalah begitu yang bersujud kepada rajanya. Ya, praktek ini dulu sering dilakukan pada sebuah pemerintahan yang bercorak kerajaan dan rajanya adalah raja-raja yang zalim. Ya, semisal Fir'aun. Ya, Fir'aun ini ya mewajibkan ya rakyatnya untuk bersujud kepada dia. Ya. Kemudian Namrud, kemudian dan lain-lain, baik yang terkenal, baik yang tercatat dalam Al-Quran, tercatat dalam hadis, maupun praktek-praktek lain yang tercatat dalam sejarah ataupun tidak tercatat di dalam sejarah. Atau juga ada orang yang bersujud kepada benda-benda karena menganggap bahwa benda-benda itu adalah mempunyai kelebihan, ya, mempunyai kekuatan-kekuatan tertentu, mempunyai azimah, ya, mempunyai bisa membahayakan atau bisa memenuhi permintaan. Nah, ini sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah pohon beringin, menyembah batu, bahkan menyembah hewan dan lain sebagainya. Jadi praktek penyembahan manusia kepada makhluk non manusia ya, itu pernah terjadi dan ya sampai sekarang mungkin masih terjadi walaupun ya jumlahnya mungkin tidak terlalu mencolok apalagi di sekitar kita. Nah, ada lagi sujud ya kepada orang yang dihormati, ya misalnya anak kepada orang tua atau istri kepada suami atau kepada mungkin guru di sebuah perguruan silat ataupun kanuragan dan sebagainya. Itu juga sering terjadi. Atau sujud entah karena apa ya. Ya misalnya ini kan pernah viral ya. Barangkali karena saking menghormatnya atau saking menghibahnya ya, Bu Wali Kota Surabaya misalnya bersujud di depan dokter-dokter gitu ya. Saya ini nggak tahu ini apakah betul-betul sujud atau hanya saking ininya begitu ya. Ini nggak tahu. Tapi di koran-koran, di media-media disebut sebagai bersujud. Nah,
Ini banyak sekali macam-macam bentuk sujud yang pernah dilakukan oleh manusia dan mungkin sampai sekarang masih sebagian dilakukan oleh manusia. Nah, sebagai umat Islam kita diberikan sebuah tuntunan, ya, karena kita meyakini, kita memahami bahwa yang berhak diberi sujud itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau dalam Al-Quran dikatakan walillahi yasjudu man fis samawati wal ard. Jadi hanya kepada Allah lah, ya, semua yang ada di bumi ini bersujud. Memang ya hanya kepada Allah yang pantas untuk bersujud. Jadi bukan kepada yang lain. Oleh karena itu Islam menghapus semua bentuk, ya, persujudan itu, ya, baik dalam konteks ibadah maupun dalam konteks penghormatan, itu sudah tidak dilakukan lagi oleh Islam, semua dihapus gitu ya. Bahkan walaupun ada sebuah hadis yang mengatakan seandainya seorang manusia itu boleh bersujud kepada sesama manusia, ya, maka saya akan memerintahkan seorang istri bersujud kepada suami. Itu juga menunjukkan bahwa memang bersujud kepada suami itu dilarang. Karena tadi Rasulullah menggunakan kata seandainya boleh, ya. Jadi walaupun itu dihormati dan sebagainya begitu, tetap tidak diperbolehkan karena sujud ini hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan kita. Nah, apa yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini? Ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Ya. Jadi sujud di dalam Islam ini memang ada beberapa. Ini kita bahas yang 3 ini. Yang pertama adalah sujud syukur. Ya. Apa itu sujud syukur? Ya, sujud syukur adalah sujud satu kali. Ya, satu kali yang dilakukan oleh seseorang sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah memperoleh nikmat atau sesuatu hal yang menggembirakan bagi dirinya atau terhindar dari bahaya atau malapetaka. Nah, jadi ini sujud syukur. Nah, makanya kita sering melihat, ya, sujud syukur yang dipraktekkan oleh banyak orang, misalnya habis lulusan begitu, atau wisuda, atau diterima di sebuah tempat pekerjaan, atau misalnya kalau pemain sepak bola habis memasukkan gol ke gawang lawan, ya, atau kemarin yang baru saja itu juara UFC, ya, Habib yang bersujud karena menang, ya, yang ke-29 kali, ya, dengan kemenangan yang telak begitu, maka dia bersujud. Atau jamaah haji yang baru datang ke tanah air di bandara langsung bersujud dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk rasa syukur, ya, dari namanya saja, dari bentuk rasa syukur atas kebahagiaan, atas kegembiraan, atas kenikmatan yang diberikan Allah kepada seseorang. Itu namanya sujud syukur. Termasuk juga kegembiraan di sini adalah misalnya terhindar dari bahaya, ya. Misalnya ada gempa yang besar, ya, ternyata, ya, dia semaput dan setelah siuman mendapati dirinya masih sehat dan keluarganya masih sehat gitu. Nah, dia melakukan sujud syukur dan berbagai bentuk yang lainnya. Ya, hukum sujud syukur itu adalah sunnah, ya. Jadi ini sunnah saja, sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis dikatakan an Abdurrahman ibni Auf qala sajadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'atala sujud thumma rafa'a ra'sah faqala inna jibrila atani fabasyarani fasajadtu lillahi syukran, rawahu Ahmad wa sahihahu Hakim. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
pernah bersujud dan memanjangkan sujudnya itu. Kemudian beliau mengangkat kepalanya lalu bersabda, sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan memberi kabar gembira kepadaku. Maka aku sujud karena berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Hakim. Kita melihat dari hadis ini bahwa Rasulullah bersujud, dan ini tanpa konteks di mana ya, gitu, enggak, atau sedang apa, enggak, tidak diberikan penjelasan. Ya, berarti memang tidak sedang melaksanakan sholat atau peribadatan yang lain. Nah, ini namanya sujud syukur. Nah, apa sebab-sebab sujud syukur? Nah, sujud syukur ini dikerjakan karena beberapa sebab. Yang pertama, memperoleh keberhasilan dalam usahanya. Ya, usaha apapun ya ini ya. Mendapatkan keberuntungan yang besar, kemudian lulus ujian, terhindar dari mara bahaya atau malapetaka, sembuh dari sakit yang lama, mendapat nilai mata pelajaran yang sangat baik dan memuaskan, dan lain sebagainya. Banyak sekali sebab-sebab seseorang melaksanakan sujud syukur yang pada intinya adalah kegembiraan yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya sujud syukur ini bisa dilaksanakan kapan saja dan di mana saja, ya, sepanjang tentu saja tempatnya layak untuk bersujud, ya, suci, ya. Nah, jadi boleh di lapangan, di bandara, di kantor, di kelas, ya, di mana saja boleh, ya. Dan tata caranya ya tinggal menghadap kiblat dan sujud. Ya, apa bacaannya? Bacaannya ya bacaan biasa saja yang biasa dilaksanakan pada waktu sujud. Nah, itu adalah penjelasan ringkas tentang sujud syukur. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang sujud sahwi. Ya. Sahwi itu kan dari asalnya saja, ini sahwi itu kan dari kata lupa, ya. Jadi manusia itu kan tempat lupa, ya. Jadi kadang-kadang seseorang itu lupa, mungkin kita juga kadang-kadang lupa, ya. Di mana lupanya, ya, kapan lupanya? Saat melaksanakan sholat, ya. Kalau tadi sujud syukur itu boleh dilakukan, kalau sujud syukur tadi dilaksanakan justru di luar sholat, kalau sujud sahwi itu di dalam sholat, ya. Atau nanti kalau misalnya di luar sholat ada keterangannya, maksudnya masih dalam rangkaian sholat, ya. Jadi ini salah satu bedanya, ya, bedanya sujud syukur itu justru di luar sholat, karena kalau di dalam sholat kemudian mendengar berita gembira terus sujud syukur kan berarti nggak konsentrasi, ya, itu nggak boleh. Tapi kalau sujud sahwi itu justru dalam rangkaian sholat. Nah, apa yang dimaksud dengan sujud sahwi? Ya. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu dalam pelaksanaan ibadah sholat, ya. Jadi kan kita pernah, ya, lupa atau ragu. Aduh, ini sudah rakaat keberapa, ya, gitu, ya. Waduh, ini tadi saya sudah tahiyat awal atau belum? Ya, sudah sampai rakaat keempat tapi tadi kok kayaknya lupa. Ini bahkan pernah terjadi, ya, Mister ini ketika makmum di suatu sholat jamaah itu, imamnya itu sujudnya hanya sekali. Waduh, ini gimana ini? Nah, ini karena memang manusia itu wajar kalau lupa, ya. Tapi kalau sering lupa berarti itu berarti kurang perhatian dalam sholat. Nah, lantas bagaimana hukumnya? Ya, hukumnya tetap sama, ya, yaitu sunnah. Jadi dalam sebuah hadis yang agak panjang, ini enggak saya bacakan saja, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi bersama kita sholat zuhur atau asar, lalu baru 2 rakaat, lalu beliau salam. Jadi yang meriwayatkan hadis ini agak sedikit lupa apakah zuhur atau asar, karena sama-sama 4 rakaat dan sama-sama tidak dijaharkan bacaannya. Dan
Kalau menurut cerita ini Nabi sudah keluar nih, tapi kemudian ada seseorang yang bernama Dzul Yadain. Dzul Yadain itu kalau secara harfiah namanya yang mempunyai dua tangan. Ya, kalian kan juga punya dua tangan ya. Nah, kemudian tadinya sahabat itu sudah diem gitu ya, karena menganggap ya Rasul kan pasti benar ini, berarti mulai sekarang ini sholat zuhurnya atau sholat asarnya didiskon ini gitu ya, nggak 4 rakaat lagi tapi 2 rakaat kan asik kan gitu. Sebagian sahabat sudah membiarkan saja, tapi ini Dzul Yadain ini bertanya pada Nabi, wahai Rasulullah, apakah sholatnya dikurangi? Ya, Rasulullah juga santai saja sebenarnya, ya enggak, tapi kemudian bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain. Jadi Rasulullah betul-betul lupa sama sekali, karena tidak merasa kok 2 rakaat, enggak, tetap 4 rakaat. Nah, terus kemudian bertanya kepada sahabat yang, apa benar nih yang dikatakan Dzul Yadain gitu. Oh benar ya Rasulullah. Nah, kemudian beliau keimaman lagi dan kemudian menambah sholat, tentu saja diikuti oleh para sahabat ya, menambah sholat 2 rakaat lagi ya, kemudian beliau bersujud 2 kali, jadi menambah lagi dengan sujud 2 kali ya. Jadi sujud 2 kali ini tambahan setelah sholat. Nah, ini dilaksanakan sebelum salam ya, tapi ini tambahan, bukan kita nggak ada sujud setelah tahiyat, itu kan nggak ada, tapi ini Nabi nambahi, yang inilah yang kemudian disebut dengan sujud sahwi, sujud karena lupa. Nah, apa yang menyebabkan seseorang itu sujud sahwi? Di sini ada beberapa penjelasan. Yang pertama, lupa meninggalkan sunnah ab'ad ya. Seperti lupa tidak tasyahud atau tahiyat awal, atau lupa tidak membaca kunut bagi yang terbiasa membacanya. Ini bagi yang terbiasa ya. Mungkin kalau di teman-teman kita, saudara kita di daerah-daerah pesisir, di daerah Jawa Timuran, di daerah-daerah kantong-kantong Nahdien, itu kalau sholat subuh itu memakai kunut ya. Kalau sholat subuh biasanya memakai kunut. Nah, ternyata ini lupa gitu. Nah, kalau yang di daerah sini itu biasanya kan tidak pakai kunut, maka setelah tahiyat tidak perlu sujud sahwi ya. Jadi lupa tidak tahiyat awal itu dilaksanakan nanti sujud sahwi. Kemudian ragu-ragu tentang jumlah rakaat sholat yang telah dikerjakan. Itu tadi ya, wah ini tadi sudah 3, ini rakaat ketiga atau keempat, misalnya pas sholat 4 rakaat ya, zuhur 3, 4, 3, 4, 3, 4. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, maka kita mengambil yang sudah pasti. Maksudnya apa yang sudah pasti? Kan 3 atau 4. 3 itu pasti, 4 belum tentu. 4-nya ragu. Ya. Kaidahnya adalah tinggalkan yang meragukan. Berarti 4-nya tinggalkan, yang pasti aja yang diambil gitu. Yaitu 3. Nah, terus nanti gimana? Selesai tahiyat akhir ya, melakukan sujud sahwi 2 kali. Lah, terus kalau ternyata ada yang mengingatkan, oh ternyata baru 3, maka harus nambahi. Ya, harus nambahi 1 rakaat seperti kasusnya Nabi ketika sholat zuhur atau asar yang ini. Kalau misalnya sholat sendirian, ya kan otomatis tadi kan diambil yang 3. Ya diambil yang 3. Nah, diambil yang 3 kan nambah 1 rakaat, otomatis terpenuhi sebetulnya kalau udah diambil yang 3. Lah kalau kelebihan gimana? Tidak apa-apa. Ya, kalau tadi kan kalau kurang gimana? Nambahi. Kalau kelebihan enggak apa-apa, sudah terlanjur kok gitu. Apakah enggak dosa? Tidak. Sepanjang itu ya kita tidak melakukan sholat itu dengan sembrono ya. Jadi kita sudah sungguh-sungguh tapi ternyata tetap ya lupa begitu. Mungkin karena sedang banyak pikiran gitu ya. Ya kalau seperti kalian tuh kayaknya kok ya rasanya enggak semestinya lupa ketika sholat itu. Tapi kalau orang yang sudah tua-tua begitu ya, maksudnya itu sudah berumur, sudah punya tanggung jawab yang banyak, sudah punya
masalah yang banyak, itu memang kadang-kadang walaupun di saat sholat tuh kadang-kadang kepikiran masalah-masalahnya sehingga lupa. Itu bisa terjadi. Jadi kalau lupa rakaat, ragu-ragu, maka ambil yang pasti, kemudian di akhir sholat ditambah dengan sujud sahwi 2 kali, ya, 2 kali. Nah, kemudian kelebihan, maka ini kelebihan, ya, kelebihan jumlah rakaat, jumlah rukuk atau sujud, ya, karena lupa. Ya, ini lagi-lagi masalah lupa. Nah, kalau seperti ini gimana? Misalnya begini, sholat jamaah. Setelah selesai salam, tiba-tiba ada yang mengatakan, Pak, tadi sholatnya 5 rakaat. Wah, ya Allah, astagfirullah, ya sujud. Ya, sujud sahwi 2 kali, boleh gitu ya. Atau sholat sendiri gitu ya, sholat sendiri. Ternyata itu ketika tadi kan ragu. Nah, setelah akhir salat ternyata yakin loh, tadi itu saya sudah 4 rakaat ya, tak tambahi karena saya ragu. Ya, maka kemudian ya sujud sahwi. Nah, itu juga boleh. Nah, seperti itu. Nah, sujud sahwi. Nah, ini ada sebuah hadis ya, dari Abi Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mengalami keraguan dalam sholatnya, yaitu ia tidak tahu berapa ia telah mengerjakan sholat, 3 atau 4, hendaklah ia hilangkan keraguannya, kemudian meneruskan sholatnya menurut yang diyakininya, dan sujud 2 kali sebelum salam. Jika ia telah sholat 5 rakaat, maka ia telah menggenapkan sholat, dan jika ia telah kerjakan sempurna 4 rakaat, keduanya menjadi penghampa bagi setan. Ya. Jadi kalau dalam bahasa yang bahasa yang mudah itu begini, sebetulnya kita sholat ini kan diganggu sama setan ya. Ya, Allahu Akbar. Sudah diingatkan tentang misalnya tugas-tugasnya. Ya, tentang kalau ibu-ibu mau masak apa, kalau anak-anak nanti mau main sama siapa, kalau bapak-bapak mikir mungkin ini hutangnya berapa dan sebagainya, itu biasa. Ya, dilalaikan, digoda oleh setan. Nah, tapi kemudian ya Allah memberi ajaran kepada kita melalui Rasulnya itu untuk ya istilahnya menertawakan setan. Ya. Bagi setan itu dianggap loh tuh sholatnya tuh 5 rakaat loh itu. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak apa sholat 5 rakaat gitu. Ya, dalam arti ini tidak disengaja, cukup dengan sujud sahwi. Jadi ini untuk semacam loh setan itu mau ganggu tapi tidak dianggap gitu ya, tidak dianggap gitu. Nah, jadi kita tetap berusaha sholat itu dengan penuh konsentrasi, dengan penuh kekhusyuan. Tetapi kalau kemudian terjadi kondisi ragu, kemudian lupa ya dan sebagainya, maka kemudian kita disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Jadi ini masih dalam rangkaian sholat, baik ini sholat sendiri maupun sholat jamaah. Nah, itu makanya nanti kalau misalnya pas sholat jamaah kok tadi sudah sempat mengingatkan imamnya kebanyakan rakaat atau dan sebagainya, itu nanti di akhir itu tambah ajakan sujud, ya itu ya ikut aja, nggak usah bingung gitu, udah nggak bingung lagi, loh ini sujud apa ini, nah itu nggak bingung lagi karena sudah ada pelajaran tentang sujud sahwi. Nah kemudian yang berikutnya, yang ketiga itu adalah sujud tilawah. Ya. Sujud tilawah ya, dari segi namanya saja ini sudah menunjukkan kapan terjadi sujud tilawah, yaitu ketika kita melaksanakan tilawah. Ya. Jadi sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan setelah membaca atau mendengar. Jadi nggak hanya membaca saja ya, membaca atau mendengar ayat sajdah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ya. Kalau sujud syukur itu di luar sholat, kalau sujud sahwi itu dalam rangkaian sholat, kalau sujud tilawah bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Ya.
dan pelaksanaannya cukup 1 kali. Jadi sujud syukur itu 1 kali sujud sahwi 2 kali sujud tilawah 1 kali sujud. Ya. Di dalam Al-Quran ini dicatat ada 15 surat ya, yang 15 ayat yang di sana ada disunahkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Ini ada ya di sini, di buku kalian ada di surat Al-A'raf ayat 206 sampai kemudian yang insya Allah kita hafal itu adalah surat Al-Alaq ayat 19 atau ayat terakhir. Wasjud waqtarib. Nah itu di situ ayat sajdah. Itu nanti akan sedikit terjelaskan terus tata caranya gimana. Nah, hukum sujud tilawah ya sama, ini hukumnya sunnah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata adalah Nabi SAW membacakan kita surat ya, Al-Quran maksudnya, yang ada ayat sajadahnya. Lalu beliau sujud dan kami pun sujud sampai salah seorang kami tidak menemukan tempat untuk sujud. Nah, jadi pas tilawah bareng-bareng begitu ya. Kemudian di sini ada penjelasannya, syaratnya gimana sujud tilawah ini, suci dari hadas dan najis ya, kemudian menutup aurat, kemudian menghadap kiblat. Makanya ini anak semuanya kalau kita sedang membaca Al-Quran disunahkan sebaiknya itu suci ya. Kalau nggak suci boleh, sebetulnya boleh sih, tetapi fadilahnya itu tentu saja banyak berkurang gitu ya. Kemudian ya kurang khusyuk ya biasanya gitu. Kemudian menutup aurat, kemudian menghadap ke kiblat, sebaiknya begitu. Nah, sekali lagi sujud tilawah dilaksanakan 1 kali. Nah, kemudian sekarang caranya gimana ini? Ya, sujud tilawah ini caranya gimana? Ya, sujud tilawah misalnya kalau di dalam surat Al-Alaq tadi ya, wasjud waqtarib ya, langsung aja sujud. Bacaannya yang ada bacaan-bacaan khusus, seandainya tidak hafal ya pakai bacaan yang biasa kita laksanakan ketika sujud itu boleh. Ya. Atau tidak membaca juga boleh gitu. Jadi kita tidak usah mempersulit diri. Wong saya pengen sempurna baca gitu. Saya urung hafal, belum hafal. Udah sujud aja, enggak apa-apa. Ya. Karena sujud-sujud itu bacaannya itu kan sunnah. Sujudnya sendiri sunnah, bacaannya juga sunnah gitu. Ya. Nah, terus bagaimana kalau dilaksanakan di waktu sholat misalnya? Ya, kalau dilaksanakan di waktu sholat. Misalnya dilaksanakan di waktu sholat itu caranya adalah misalnya tadi ya, wasjud waqtarib. Nah, terus langsung sujud 1 rakaat, takbir ya, Allahu Akbar, sujud, kemudian takbir lagi, berdiri lagi. Lu kan sudah akhir ayat itu, akhir surat itu, ya sudah habis berdiri, langsung rukuk, Allahu Akbar, rukuk. Nah, makanya nanti anak-anak Mister beberapa kali ada praktek sujud tilawah ini di waktu sholat. Kalau di masjid-masjid tertentu itu imamnya memberitahu nanti kita akan membaca surat ini ya, surat sajdah misalnya, dan di sana ada ayat sajdah ya, maka nanti akan dilaksanakan sujud tilawah gitu, diberitahu gitu. Nah, sehingga kita tahu. Atau pernah juga nggak tahu kan tidak semua hafal ya tentang ayat-ayat sajdah ini, kan tidak semuanya hafal. Ada beberapa yang hafal, ada beberapa yang belum. Nah, Allahu Akbar, kok langsung sujud? Oh, berarti ini sujud tilawah, langsung ikut aja. Walaupun awalnya mungkin keliru ya, rukuk kok temennya pada sujud, ikut aja sujud begitu. Nah, begitu Allahu Akbar lagi, berdiri, lanjutkan sholat. Kalau tadi belum selesai suratnya atau mau nambah, berarti tambah. Kalau sudah selesai suratnya atau diberhentikan di situ, ya sudah langsung takbir lagi dan rukuk gitu. Nah, anak-anak semuanya,
masalah tata caranya tadi sebagian sudah disinggung. Kalau di sini misalnya di buku kalian itu ada bacaan-bacaan, silakan dipakai, dihafal. Seandainya tidak, bagaimana? Tidak juga tidak apa-apa. Ya, ya. Tapi akan lebih baik kalau kemudian dihafalkan. Loh kok kenapa tidak apa-apa? Karena sebenarnya bacaan sujud ya di dalam sholat sekalipun itu bacaannya ya. Kalau sujudnya kan rukun, bacaannya itu adalah sunnah gitu. Jadi tidak harus, tetapi akan lebih sempurna. Tentu saja kita pengen yang sempurna kan, sempurna kalau itu dibaca. Misalnya sujud sahwi itu memakai bacaan ya sebagaimana biasa juga boleh, tapi ini ada bacaan yang agak khusus ya. Subhana man la yanamu wa la yashu. Ya, Maha suci Allah maksudnya yang tidak ngantuk dan tidak lupa gitu ya. Ini seperti itu. Nah, hikmahnya apa? Nah, ya hikmahnya. Sebagian tadi sudah ya, tapi ini terulangi lagi. Hikmahnya adalah sujud syukur mempunyai hikmah. Di antaranya memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini meyakini dan berterima kasih bahwa nikmat ini dari Allah gitu ya. Ya ini kan kita itu kadang-kadang kan lupa, ujian itu kan karena saya dapat nilai bagus karena saya belajar sungguh-sungguh gitu. Tidak, ya. Belajar sungguh-sungguh itu adalah ikhtiar manusia, sementara pemberian Allah adalah nilai yang baik misalnya. Karena tidak semua yang bersungguh-sungguh itu nilai baik, dan tidak semua yang nilainya baik itu sungguh-sungguh. Ya, itu memang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kewajiban kita memang tetap bersungguh-sungguh. Ya. Jadi kalau yang nggak bersungguh-sungguh itu punya hutang. Nggak sungguh-sungguh belajar kok nilainya 10, 100 itu punya hutang ya. Hutang ikhtiar, hutang usaha. Tidak kerja sungguh-sungguh kok kaya gitu. Ya itu juga punya hutang. Hutang ikhtiar. Ya, nanti catatannya beda di hadapan Allah. Kemudian merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. Jadi dengan sujud itu akan merasa dekat. Ya, sujud kita itu kan kalau sujud dengan khusyuk itu merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rendahkan ya kepala kita. Kepala itu adalah bagian tubuh yang paling mulia, makanya letaknya di atas. Nah, dan tidak bisa disembarangan ya, diperlakukan sembarangan. Maka kemudian di hadapan Allah kita merendah. Ini ya Allah kepalaku, ini yang paling saya anggap paling tinggi kedudukannya dalam tubuh saya rendahkan di hadapan Engkau, karena Engkaulah yang maha segala-galanya gitu. Nah, kemudian sujud sahwi hikmahnya apa? Meraih kembali pahala amalan sunnah yang tertinggal karena lupa dalam sholat. Jadi kan tadi ada yang ketinggalan ya mungkin apa-apa begitu, walaupun mungkin hukumnya sunnah tapi ketinggalan. Nah, itu kemudian diraih kembali. Ya, diambil kembali pahalanya. Jadi kan pahalanya dikembalikan tuh. Yang tadinya berkurang dikembalikan. Kemudian menghilangkan keraguan-raguan dalam sholat. Ya, kemudian yang ketiga untuk menundukkan setan yang telah menggoda orang yang sedang sholat. Nah, kemudian hikmah sujud tilawah ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk membedakan kita dengan setan yang terkutuk. Nah, ini. Jadi setan ini makhluk yang sebetulnya paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, sudah tahu tentang surga, sudah tahu tentang neraka, tetapi mereka ingkar. Nah, kita ini kan belum mengerti surga. Kita juga belum pernah berinteraksi langsung dengan Allah, berbicara langsung dengan Allah, belum pernah. Iblis ini malah pernah itu. Ya. Kita belum pernah melihat surga, apalagi di dalamnya. Iblis pernah di dalam surga. Kita juga belum pernah melihat neraka, apalagi merasakannya. Naudzubillahi min dzalik. Nah, iblis sudah diberitahu, loh tempatmu besok neraka gitu. Tapi iblis ini sombong. Nah, kita sebagai manusia biasa diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sombonglah tuh, rendahkanlah kepalamu. Kepala yang kau muliakan rendahkanlah di hadapan Allah, karena sesungguhnya manusia itu tidak ada apa-apanya dibanding atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kemudian
Ini ada sebuah hadis ya untuk mendukung tadi. Jika anak Adam membaca ayat sajadah lalu ia sujud, maka setan menangis, menyendiri dan mengatakan, anak Adam diperintah sujud lalu ia sujud, maka baginya surga. Dan saya diperintahkan bersujud lalu saya tak mau sujud, maka bagiku neraka. Ini bukan hadis ya, hikmah. Jadi demikian anak-anak semuanya. Sedikit pembahasan tentang sujud ya, sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah ya. Semoga sedikit pembahasan ini bisa dipahami. Untuk lebih lengkapnya silakan dibaca bukunya berkali-kali ya. Kalau belajar itu jangan sekali bacanya. Kalau baca sekali itu kayak baca koran, baca komik itu sekali cukup. Tapi kalau belajar itu bacanya berkali-kali karena sampai paham, dilihat satu persatu, per baris, per kalimat, bahkan per kata. Jangan-jangan ada perkataan-perkataan yang perlu diperhatikan. Nah, demikian semoga yang sedikit ini bisa memberikan pemahaman dan kemudian lebih penting lagi bisa dipraktekkan. Dan sebagai latihan itu silakan ya dibuka itu. Di situ setiap akhir bab ada tamrinat 1 dan 2 itu dikerjakan semua di buku tulis agar besok ketika mereview itu lebih mudah lagi. Demikian Mr. Akhiri, kurang lebih mohon maaf. Bila taufik wal hidayah wa ridho wal inayah wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.